Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi pada manusia. Setelah melihat video ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan fungsi organ-organ yang terlibat dalam sistem reproduksi. Anak-anakku, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan karunia-Nya sehingga kita bisa lahir di dunia ini. Kita juga perlu berterima kasih kepada orang tua kita, terutama ibu kita, karena ibu telah mengandung kita selama 9 bulan lebih, kemudian melahirkan, menyusui, dan mendidik kita dengan penuh kasih sayang. Anak-anakku, pernahkah terpikir dalam benak kalian bagaimana ibu dapat mengandungmu? Apakah ibu dapat mengandung tanpa kehadiran ayah? Iya, jawabannya tentu tidak mungkin. Ayah dan ibu menikah kemudian menghasilkan keturunan karena memiliki salah satunya sistem reproduksi yang baik. Tanpa sistem reproduksi yang baik, niscaya kita tidak akan lahir di dunia ini. Dan manusia pun akan punah. Lalu, apa sajakah organ-organ yang berperan dalam sistem reproduksi? Dan apakah sistem reproduksi laki-laki dan perempuan itu sama? Nah, untuk lebih jelas lagi, mari kita simak materi ini dengan seksama. Anak-anakku, reproduksi ini adalah cara makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru agar tidak punah. Pada manusia, reproduksi dilakukan secara seksual atau generatif. Pada cara seksual ini terjadilah fertilisasi atau pembuahan. Laki-laki menghasilkan sel sperma dan perempuan menghasilkan sel ovum. Kemudian sel telur dengan sel ovum dan sel sperma ini akan bertemu dan terjadi pembuahan atau fertilisasi menghasilkan zigot. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang organ-organ yang berperan dalam sistem reproduksi. Yang pertama adalah organ reproduksi pada wanita. Ada 3 fungsi organ reproduksi pada wanita. Yang pertama adalah untuk menghasilkan gamet atau sel ovum. Yang kedua, untuk menghasilkan hormon reproduksi, yaitu estrogen dan progesteron. Hormon ini berfungsi untuk menstimulus ciri-ciri kelamin sekunder pada perempuan. Kemudian yang ketiga adalah sebagai tempat perkembangan embrio. Lalu, apa sajakah organ-organ reproduksi pada wanita? Nah, kalian bisa lihat gambar berikut. Ini adalah gambar organ reproduksi pada wanita. Yang pertama adalah ovarium. Ovarium ini jumlahnya sepasang. Letaknya ada di kanan dan kiri rongga perut bagian bawah. Di dalam ovarium ini terdapat kumpulan sel atau folikel. Dan disinilah sel telur ini akan berkembang. Sel telur yang telah matang kemudian akan dilepaskan oleh ovarium. Peristiwa lepasnya sel telur dari ovarium ini disebut sebagai ovulasi. Sel telur yang telah matang ini kemudian ditangkap oleh fimbria, lalu bergerak menuju tuba falopi. Di dalam tuba falopi, sel telur ini menunggu kehadiran sel sperma. Bila ada sel sperma, maka akan terjadi fertilisasi. Jadi, oviduk atau tuba falopi ini berguna sebagai tempat fertilisasi antara sel telur dengan sel sperma. Segera setelah terjadi peristiwa fertilisasi, maka akan terbentuk yang namanya zigot.
Zigot ini kemudian akan bergerak menuju uterus atau rahim. Nah, rahim ini adalah organ reproduksi yang memiliki struktur dinding yang kokoh, yang mana di dalam Al-Quran surat Al-Mursalat itu disebutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alnahu fi qararin makin. Kemudian kami letakkan dia dalam tempat yang kokoh. Ila qadarin ma'lum. Sampai waktu yang ditentukan. Wa qadarna fa ni'mal qadirun. Lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan. Nah, kembali ke rahim ini. Rahim ini ketika normal, ya, tidak dalam keadaan hamil, itu panjangnya hanya sekitar 5 cm. Tapi Masya Allah ketika sedang hamil, itu ukurannya sampai 30 cm. Nah, rahim ini memiliki banyak sekali pembuluh darah, ya, sebagai persiapan untuk tempat yang nyaman, ya, bagi perkembangan janin. Dan dinding-dindingnya ini atau disebut sebagai endometrium ini akan membentuk plasenta, ya. Jadi endometrium ini berfungsi sebagai tempat pembentukan plasenta. Apa itu plasenta? Plasenta ini adalah organ yang nanti menyuplai nutrisi janin ketika dalam kandungan. Seperti itu, ya. Lalu berikutnya ada serviks. Nah, serviks ini atau mulut rahim adalah organ yang sangat sensitif. Oleh karena itu, kita harus menjaga kesehatan reproduksi sehingga kita bisa terhindar dari penyakit berbahaya. Salah satunya adalah kanker serviks. Berikutnya adalah vagina. Vagina ini adalah organ yang menghubungkan antara lingkungan luar dengan rahim. Bentuknya elastis, memiliki otot-otot yang bisa berkontraksi ketika melahirkan. Jadi vagina ini berfungsi sebagai jalan lahir dan juga masuknya sel sperma. Nah, itu adalah organ reproduksi pada wanita. Selanjutnya adalah organ reproduksi pada pria. Apa sajakah fungsinya? Ada 2, ya. Yang pertama untuk menghasilkan sel sperma. Dan yang kedua adalah untuk menghasilkan hormon testosteron. Fungsinya adalah senyawa kimia ini berfungsi untuk menstimulus ciri-ciri perkembangan dan sel kelamin sekunder. Contohnya misalnya tumbuhnya jakun, suaranya parau, kemudian keluarnya kelenjar keringat, dan lain sebagainya. Baik, lalu apa sajakah organ-organ reproduksi pada pria? Nah, kalian bisa lihat gambar berikut. Nah, ini adalah organ reproduksi pada pria. Dimulai dari skrotum, ya. Skrotum ini adalah kantong pembungkus testis. Ya, fungsinya adalah untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk memproduksi sel sperma. Kemudian di dalam skrotum ini ada testis yang peranannya berfungsi untuk memproduksi sel sperma dan hormon. Nah, sel sperma yang diproduksi di dalam testis ini belum matang. Oleh karena itu, harus dimatangkan dulu di bagian yang namanya epididymis. Di bagian ini sel sperma dimatangkan kemudian disimpan sementara. Setelah itu, sel sperma akan memulai perjalanannya dari vas deferens. Nah, vas deferens ini fungsinya untuk tempat penyimpanan sementara. Lalu sel sperma akan bergerak menuju kelenjar reproduksi. Ada 3 kelenjar reproduksi di sini. Yang pertama, vesicula seminalis, kemudian kelenjar prostat, dan kelenjar Kauperi. Di dalam vesicula seminalis, sel sperma ini akan dikasih makan, akan dikasih nutrisi supaya kuat. Nah, kemudian dikasih cairan
yang nanti akan bercampur dengan sperma menjadi cairan semen. Jadi pada intinya, kelenjar reproduksi ini fungsinya untuk menghasilkan nutrisi atau getah yang nanti akan bercampur dengan sperma menjadi cairan semen yang berwarna putih. Nah itu. Setelah itu, sel sperma akan bergerak menuju saluran uretra. Nah, ini yang fungsinya untuk membawa urin dan sperma keluar tubuh. Jadi saluran urin dan sperma itu tempatnya sama. Setelah itu, sel sperma dan urin siap dikeluarkan melalui penis. Nah, itu adalah organ reproduksi pada pria. Nah, anak-anakku, kita sudah selesai belajar mengenai sistem reproduksi, terutama organ-organ reproduksi pada pria dan wanita. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.